Baik, juri, mosi hari ini adalah di daerah rawan bencana, Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan dengan relokasi. Matriks perdebatan yang bisa memenangkan debat ini adalah kenapa mitigasi akan lebih baik dari relokasi. Saya akan membingkai perbedaan signifikan antara mitigasi dan relokasi. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah bencana-bencana yang sudah diprediksi. Fokusnya adalah untuk melindungi lingkungan dan masyarakat. Sedangkan relokasi adalah pemindahan kelompok masyarakat ke daerah baru yang terindikasi lebih aman, baik sudah berpenghuni maupun belum. Fokusnya nanti adalah untuk menghindari bencana serta untuk melindungi masyarakat atau manusianya. Dalam relokasi, tidak pernah ada pembahasan tentang perlindungan terhadap lingkungan, karena fokus dari relokasi itu sendiri adalah untuk melindungi manusianya. Jadi nanti ketika kita melakukan relokasi, ketika kelompok masyarakatnya ini sudah dipindahkan, lingkungan yang mereka tinggalkan akan terbengkalai dan tidak akan ada penanganan lanjutan. Mosi ini menginginkan kita untuk memprioritaskan opsi mitigasi. Artinya, kita mendahulukan mitigasi dibandingkan relokasi untuk dioptimalkan lebih besar. Dalam konteks anggarannya ada, maka anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk melakukan mitigasi. Namun, relokasi nantinya akan tetap dipilih dengan skala opsi yang jauh lebih kecil dan dipilih ketika nantinya bencana sudah tidak dapat ditanggulangi atau tidak terprediksi. Sebelum kita masuk ke argumentasi, saya akan menjelaskan kenapa mosi ini hadir. Latar belakangnya adalah daerah rawan bencana merupakan daerah yang berpotensi tinggi terkena bencana alam seperti banjir, erupsi gunung, serta longsor. Krisis iklim kita yang sekarang terjadi membuktikan bahwa daerah sekitar lingkungan rawan bencana juga nantinya akan terdampak bencananya. Saya sebagai tim pemerintah setuju dengan mosi ini. Tujuan kami adalah membuktikan mengapa mitigasi nantinya akan jauh lebih baik daripada kita harus merelokasi. Mosi ini dapat dijustifikasi dan dibenarkan karena krisis iklim yang sekarang terjadi membuktikan bahwa daerah-daerah lain di sekitar daerah rawan bencana juga berpotensi tinggi untuk terkena dampaknya. Maka jika kita melakukan relokasi, tidak akan ada jaminan bahwa lokasi baru ini nantinya akan jauh lebih aman. Ada beberapa karakterisasi yang akan saya bawakan. Yang pertama, mengapa mitigasi akan jauh lebih baik dibanding relokasi dalam konteks lingkungan. Dan kedua, mengapa masyarakat akan terdampak nantinya. Oke, kita masuk ke argumentasi pertama. Ketika kita melakukan mitigasi atau pencegahan, secara tidak langsung kita juga akan mengurangi potensi bencana ke lingkungan lain juga. Seperti yang saya sebutkan tadi, di status quo kita sudah terjadi krisis iklim. Sehingga, jika pemerintah melakukan upaya mitigasi dengan bantuan tenaga ahli yang tentunya sudah mengembangkan alat dan menjalani masa-masa percobaan, hal ini akan lebih baik dan berkelanjutan dibanding kita harus melakukan relokasi. Karena, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, relokasi adalah kita memindahkan masyarakat ke daerah lain yang lebih aman. Tidak ada jaminan bahwa daerah baru yang mereka tinggali nantinya benar-benar aman. Karena, jika daerah sekitarnya nanti terkena bencana, apakah terjamin mereka tidak akan terdampak juga? Dan jika mereka akan terdampak lagi, apakah kita harus terus-menerus merelokasi mereka? Maka karena ini, mitigasi adalah opsi yang jauh lebih baik dan berkelanjutan. Karena jika nanti kita melakukan mitigasi ke suatu daerah, daerah lain di sekitarnya pun akan ikut tercegah dari bencana-bencana alam. Kita ambil contoh tanggul air yang ada di Belanda. Kondisi sebagian besar geografis Belanda adalah perairan. Namun pemerintah Belanda berhasil melakukan mitigasi dengan cara membangun tanggul air dengan sistem hidrolik yang temboknya itu nanti akan naik saat air ini pasang. Apabila pemerintah Belanda itu tidak melakukan mitigasi, Belanda mungkin sekarang sudah hilang dari peta dan sudah tenggelam. Ya, hal ini membuktikan bahwa mitigasi adalah pilihan prioritas yang tepat dan juga berkelanjutan. Maka dengan ini, mitigasi adalah opsi yang sangat relevan karena di status quo kita juga sedang eksis upaya untuk menggalakkan lingkungan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan upaya mitigasi. Yang kedua, masyarakat akan sulit beradaptasi dengan lingkungan barunya. Perbedaan kondisi geopolitik akan menyulitkan masyarakat dan juga akan terus-terusan menggerus kondisi sosial ekonominya. Perlu kita ketahui bahwa di daerah rawan bencana seperti pantai dan kaki gunung, masyarakatnya itu memiliki mata pencaharian
yang berkaitan dengan kondisi geografis di daerahnya. Contohnya, nelayan dan petani perkebunan teh. Ketika nantinya kita melakukan relokasi, masyarakat akan jauh lebih sulit mencari pekerjaan atau mata pencaharian karena utamanya mereka adalah pada daerah pre-relokasi atau daerah sebelum mereka direlokasi. Contohnya, orang-orang yang tinggal di kaki Gunung Semeru. Mereka direlokasi setelah terjadinya erupsi Gunung Semeru. Dan sekarang mata pencaharian utama mereka yaitu petani teh telah hilang. Nah, mereka terpaksa mencari mata pencaharian baru dan hal ini tentunya akan sangat merugikan kelompok masyarakat mereka. Juga, masyarakat tetap yang ada di daerah relokasi tersebut pun belum tentu bisa nantinya untuk menerima keberadaan mereka sehingga probabilitas terjadinya konflik akan sangat tinggi. Hal ini justru malah menimbulkan masalah baru di kondisi sosial mereka. Nah, sekalipun nantinya mitigasi akan dilakukan, opsi relokasi pun akan tetap eksis, akan tetap ada, namun dengan proporsi yang jauh lebih kecil untuk dilakukan. Karena tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan, mengingat adanya keterbatasan geografis, akses, dan dana. Kita tidak bisa terus-menerus untuk melakukan relokasi. Apabila suatu daerah itu terkena bencana, kita merelokasi. Lalu apabila daerah tersebut terkena bencana lagi, kita relokasi lagi. Itu tidak bisa, karena seperti yang saya bilang tadi, ada keterbatasan secara dana dan geografis. Mitigasi dalam hal ini tentunya akan sangat baik untuk menjadi opsi prioritas karena implementasinya sangat amat berkelanjutan serta memakan dana yang jauh lebih kecil dibanding kita harus terus-menerus melakukan relokasi. Sekian dari saya, terima kasih.